Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Fiona Octavia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023C, Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas teori hierarki. Sebelum kita memasuki materi teori hierarki, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sosok Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang pionir di bidang psikologi yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Abraham Harold Maslow lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada 1 April 1908. Selama hidupnya, Maslow bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri seorang individu agar menjadi individu yang selalu positif. Berkat hal itu, Maslow kemudian menyadari adanya masalah di dalam kebutuhan dasar manusia. Ia mempertanyakan mengapa orang yang sudah mempunyai aktualisasi diri pada kebutuhan dasar masih sedikit. Padahal, menurut ilmu psikologi humanistik, setiap individu pasti mempunyai keinginan untuk berkembang demi memenuhi tingkatan-tingkatan tertentu. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini dipublikasikan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation di dalam jurnal Psychology Review. Maslow mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970. Ia meninggal karena serangan jantung di California, Amerika Selatan. Namun, meskipun telah tiada, Maslow mewariskan teori yang disebut sebagai teori hierarki kebutuhan. Selain itu, Maslow juga dikenal sebagai pencetus humanistik psikologis. Kemudian, adapun pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Berikut diagram piramida pada teori hierarki kebutuhan Maslow. Pada tingkatan paling bawah atau tingkatan pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Kemudian yang tingkatan kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kemudian yang ketiga kebutuhan ikatan sosial atau kebutuhan bersosial. Yang keempat kebutuhan ego percaya diri. Dan tingkatan yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Pada kali ini, saya akan membedah suatu karya sastra, yaitu novel Jalan Panjang Menuju Pulang, karya Pipit Senja, dengan pisau bedah teori hierarki. Pada novel Jalan Panjang Menuju Pulang, karya Pipit Senja, terdapat kebutuhan fisiologis, yaitu pada kutipan, 3 hari itu Hotel Tiara disibukkan oleh kegiatan seminar. Akhirnya, setelah lelah beraktivitas, Fatin kembali ke kamar untuk tidur di kamar hotel yang telah difasilitasi oleh kantor, karena keesokan harinya ia harus kembali beraktivitas. Dalam deskripsi data tersebut, Fatin memiliki motivasi untuk mengistirahatkan dirinya dengan tidur, karena telah merasa lelah sehingga keesokan harinya ia bisa kembali beraktivitas. Kemudian, pada novel Jalan Panjang Menuju Pulang, terdapat kebutuhan akan rasa aman, yaitu pada kutipan, satu saat ketika Fatin melintasi jendela di bagian belakang apartemen, matanya menangkap bayangan yang sangat diharapkannya menjadi dewi penolong dari kejahatan Frankie yang selalu membuatnya takut. Mom, Mother, help me, please, jerit Fatin, sambil mendekatkan wajahnya ke kaca. Namun, tampaknya perempuan itu bisu dan tuli. Dalam deskripsi data tersebut, Fatin memiliki motivasi untuk membebaskan dirinya dari ancaman penyiksaan fisik yang membuatnya sakit dan takut dengan cara menjerit, meminta pertolongan kepada perempuan yang ia lihat dari belakang jendela apartemen. Lalu terdapat kebutuhan sosial pada novel Jalan Panjang Menuju Pulang pada kutipan, perlahan
Fatin menjalin hubungan aneh dengan Frankie, lelaki yang belum lama dikenalnya melalui media sosial. Fatin mulai merasa nyaman dan jatuh cinta. Acap kali, Fatin sering berlama-lama melamun membayangkan wajah lelaki itu. Dalam deskripsi data tersebut, Fatin memiliki motivasi untuk memiliki seorang kekasih dengan ia merasakan jatuh cinta yang ditunjukkan dengan ia berlama-lama melamun membayangkan wajah lelaki itu. Kemudian, kebutuhan penghargaan diri juga terdapat pada novel Jalan Panjang Menuju Pulang, yaitu pada kutipan, Rimbong menanyakan keahlian Fatin dalam berbahasa asing. Kemudian, Rimbong mengajaknya berbicara dalam bahasa Inggris. Fatin menyambutnya dengan fasih. Sejak itulah Fatin jadi sering diminta menghadap oleh Rimbong. Ia juga sering diminta menemani sang bos menerima relasi penting. Hal ini tentu saja membuat terkagum di kalangan manajemen Hotel Tiara. Dalam deskripsi data tersebut, Fatin memiliki motivasi untuk menanggapi pertanyaan Rimbong seputar kemampuannya dalam berbahasa Inggris, dan Fatin pun mampu menjawabnya dengan fasih. Karena kemampuannya tersebut, Fatin mendapatkan penghargaan diri berupa dipercayakannya ia untuk menemani Rimbong untuk bertemu relasi penting dan membuat terkagum seisi Hotel Tiara. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri pada novel Jalan Panjang Menuju Pulang, yaitu pada kutipan, entah bagaimana di telinga Fatin permintaan pengacara itu untuk menyuruhnya kembali ke Belanda, bagaikan perintah. Mendengar perintah yang bernuansa suruhan begitu, seketika jiwa kebangsaannya bangkit dan memberontak. Baik, terserah sajalah, mau hilang semua hak waris dan seluruh kepemilikanku, bagiku sudah tak penting lagi. Aku hanya memikirkan kewajibanku mengampu adik angkatku dan kembali kepada tujuan awalku untuk hidup bersama keluargaku saja. Dalam deskripsi data tersebut, Fatin memiliki motivasi untuk memikirkan dirinya untuk menepati kewajibannya mengampu adik angkat dan kembali hidup bersama keluarganya dengan menolak suruhan pengacara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi teori hierarki kebutuhan Maslow. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.